adik-adik bersukacita hari ini? Bersukacita loh, Ustaz. Iya dong, karena hari ini adalah hari Minggu dan kita beribadah. Hari ini harinya Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau begitu mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan ya. Nyanyi yang semangat ya. Kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku lompat ya, ini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. ya. Ke belakang, ke kanan, ke kiri. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Pam, pam. Yeay. Oke. Nah, adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Masih semangat ya Oso ya memuji Tuhan kan? Iya Lose. Oke. Nah, jadi adik-adik jangan duduk dulu, kita masih tetap berdiri. Nah, lagunya ini bukan lagu baru, tapi lagu lama Lose. Iya benar. Semua anak-anak pasti sudah tahu ya. Yang nunjuk-nunjuk begitu. Oh iya. Nah, lagunya tentang bagaimana kalau kita di dalam Tuhan Yesus kita pasti akan berbuah banyak. Tahu kan lagunya? Judulnya Kamu Adalah Murid-muridku. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan.
dalam aku dan firman-Mu singgah di dalam aku. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, semua duduk yang rapi ya. Kita mau menyanyikan lagu Tampil Beda. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di minggu kedua di tahun 2021. Apa kabarnya? Pasti sangat baik ya. Nusa harapkan semua baik-baik saja, semua sehat, semua bersuka cita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sampai saat ini di minggu kedua di tahun baru ini Tuhan masih memberkati kami. Dan kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami dengarkan hari ini boleh menolong kami untuk menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami serahkan waktu ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang ketaatan Abraham ya, saat Allah merintahkan Abraham untuk pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, selain itu kita juga tahu bahwa Allah terus menyertai Abraham karena Abraham taat sama Tuhan ya. Dari tempat ini pergi ke sana, pergi lagi kemana, dan Tuhan perintahkan apapun Abraham taat dan Abraham terus disertai sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari Kejadian 22 ayat 1 sampai 19 dengan tema Allah menguji iman Abraham. Nah, kita tahu ya, Abraham dengan istrinya menantikan seorang anak ya. Setelah Ishak semakin bertumbuh ya, dia sudah lahir dan dia semakin bertumbuh, semakin besar, makin dewasa. Lalu Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi itu dan persembahkanlah dia di tanah Moria sebagai korban bakaran.
Lalu esok harinya Abraham bangun pagi-pagi cepat-cepat, lalu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perjalanan ke tanah Moria dan juga untuk mempersembahkan korban bakaran tersebut. Di hari ketiga, Abraham pun melihat tempat yang dimaksud Allah dan dia membawa Ishak, anaknya, dan meninggalkan 2 bujangnya untuk menunggu. Lalu Abraham mengambil kayu bakar dan menaruhnya di atas bahu Ishak, dan di tangannya sudah ada api dan pisau. Saat mereka sedang berjalan, Ishak bertanya pada ayahnya, "Bapa, di sini sudah ada kayu, tapi di manakah korban bakaran itu?" Abraham pun menjawab, "Allah yang menyediakan." Mereka pun terus berjalan, dan tibalah di tempat tujuan. Abraham menyusun mezbah, menaruh kayu di atasnya, dan mengikat Ishak dan ditaruh di atas kayu tersebut. Lalu Abraham mulai mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. 1, 2, tiba-tiba, belum 3 nih ya, tiba-tiba suara malaikat Tuhan datang dan berkata pada Abraham, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan ia melihat ada seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar, dan ternyata domba itulah yang dipersembahkan untuk korban bakaran. Maka Abraham pun menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Nah, setelah mendengar itu, maka kembalilah Abraham, Ishak, dan kedua bujangnya ke Beersheba, dan mereka tinggal di sana. Dari cerita ini, kita bisa melihat bagaimana iman Abraham ya, sangat kuat, dia sangat percaya sama Tuhan. Ketika Allah perintahkan untuk mempersembahkan Ishak, dia nggak nanya, "Kenapa sih Tuhan? Padahal aku baru punya anak ini loh, ini satu-satunya anakku, Tuhan kasih, tapi kenapa Tuhan ambil lagi?" Nah, dia nggak bertanya seperti itu. Dia tidak mengeluh, dia tidak mengomel, tidak marah sama Tuhan. Yang ada, ya, dia hanya ikut maunya Tuhan aja. Tuhan bilang A, dia lakukan A. Tuhan perintahkan pergi. Tuhan perintahkan lakukan ini, dia lakukan. Nah, itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapa semua orang beriman, karena iman yang dia miliki sama dengan iman yang kita miliki, yaitu iman percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Abraham juga yakin kalau apa yang dia terima dari Tuhan, ya pasti kalau misalnya Tuhan ambil pun, ya itu berhak. Tuhan berhak atas itu, ya Tuhan berhak untuk ambil, karena semua yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Nah, lalu apa yang kita pelajari dari cerita Alkitab hari ini? Kita belajar bahwa Abraham percaya pada firman Tuhan. Nah, itu juga adik-adik harus percaya pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah perkataannya Tuhan. Ya, kalau adik-adik tahu apa yang Tuhan katakan untuk hidup adik-adik, adik-adik pasti akan percaya dan pasti taat sama Tuhan. Terus gimana caranya untuk bisa percaya, untuk bisa taat sama Tuhan? Harus belajar firman Tuhan, rajin baca Alkitab, ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan dalam doa. Nah, kalau sudah begitu, adik-adik pasti semakin mengenal Tuhan Yesus, dan maunya Tuhan Yesus itu yang adik-adik lakukan. Nah, dalam kondisi apapun, mungkin saat adik-adik sedang sedih karena ditegur orang tua atau dimarahin orang tua, mungkin adik-adik sedih karena mengalami kegagalan, mungkin adik-adik ada kesulitan saat belajar, terus ada banyak masalah gitu ya. Nah, adik-adik harus yakin sama Tuhan, sama seperti ada Abraham ya. Adik-adik harus tahu kalau Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk adik-adik.
Nah, itu yang pertama, percaya pada firman Tuhan. Nah, yang kedua, mempersembahkan hidup juga waktu untuk Tuhan. Caranya bagaimana? Meluangkan waktu untuk Tuhan, ya. Tadi kita dengar cerita tentang Abraham, ya. Ketika malaikat Tuhan datang berfirman, nah dia mendengarkannya, ya. Dia tidak mengabaikan firman tersebut, dia tidak mengabaikan perkataan Tuhan, tapi dia mendengarkan firman Tuhan, ya. Lalu kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita beribadah sama Tuhan, kita memuji Tuhan. Nah, setiap minggu kan adik-adik ibadah, ya, ibadah sekolah minggu. Nah, apakah kalau ibadah main-main? Nah, berarti itu tidak mempersembahkan hidup, tidak mempersembahkan waktu untuk Tuhan, ya. Jadi, setiap hari Minggu kita ibadah, adik-adik ikut ibadah dong, bukan main game, bukan nonton, atau mungkin melakukan hal yang nggak penting lainnya. Nah, jadi sama seperti Abraham, adik-adik harus belajar ya untuk taat dan percaya sama Tuhan. Nah, taat itu artinya listen and do it. Maksudnya kita mendengar dan kita melakukan. Kita sudah tahu firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Nah, dengan demikian, semua kesulitan, semua kesusahan, kesakitan, kesedihan yang adik-adik alami, yang adik-adik rasakan sampai saat ini, itu bukan membuat adik-adik semakin jauh dari Tuhan, ya, seperti Abraham tadi, tapi malah membuat adik-adik semakin dekat sama Tuhan, semakin percaya sama Tuhan, ya. Hanya trust and obey. Trust itu percaya, obey itu taat, ya. Nah, pesan penutup untuk firman Tuhan hari ini, adik-adik jangan lupa juga ya untuk terus berdoa untuk keluarga adik-adik, untuk gereja kita, untuk Indonesia supaya cepat pulih dari COVID-19 ini. Ya, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga adik-adik bisa belajar dengan baik mengenai firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini yang boleh kami pelajari. Di waktu ini kami boleh belajar bagaimana kami boleh seperti Abraham yang kami mungkin ragu, kami mungkin tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi kami yakin dan percaya apapun itu Tuhan pasti berikan yang terbaik untuk kami. Dalam segala keadaan, dalam segala kesulitan yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti membuat kami untuk terus semakin dekat sama Tuhan, untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, supaya kami percaya dan taat sama Tuhan. Tolong kami yang masih kecil ini Tuhan, yang masih belajar untuk bagaimana taat, untuk bagaimana percaya, bagaimana kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, berkati kami Bapa. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita tentang Abraham dan Ishak. Nah, kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya, masukkan ke dalam amplop, dan jangan lupa minta tolong mama untuk bawa ke gereja. Dikasih nama ya. Oke? Nah, mari kita menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Setelah iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama
kami tampil beda. Oke, adik-adik semuanya, mari semua lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menguatkan iman kami, menumbuhkan iman kami, sehingga kami juga bisa tahu apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah bisa dipakai untuk pelayanan di gereja kami. Kami juga berdoa untuk masalah negara kami, tentang bagaimana kami harus melawan virus corona. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat kekuatan supaya sungguh-sungguh bisa menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami. Berkati kami Tuhan Yesus dalam melakukan segala tugas aktivitas kami sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.